Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat semuanya. Pada saat ini kami ingin menyampaikan tutorial model supervisi klinis kolaboratif pembelajaran bahasa Inggris di sekolah menengah pertama Islam pada lingkungan pondok pesantren. Semoga tutorial ini bisa memberikan pengetahuan dan bisa sebagai wahana melatih diri para guru dan supervisor pada sekolah menengah Islam di lingkungan pondok pesantren. Baiklah, mari kita ikuti bersama. Baik, kita mulai saat ini ya. Tutorial supervisi klinis kolaboratif pembelajaran bahasa Inggris berbasis saintifik pada sekolah menengah pertama Islam di lingkungan pondok pesantren. Tujuan daripada tutorial ini adalah untuk melatih para supervisor dan guru bahasa Inggris di lingkungan pondok pesantren. Mengapa supervisi klinis kolaboratif diperlukan dalam pembelajaran bahasa Inggris berbasis saintifik di SMP Islam di lingkungan pondok pesantren? Baiklah, mari kita lihat bersama-sama. Ya, mengapa? Pertanyaannya. Yang pertama, kami menemui adanya masalah di SMP Islam di lingkungan pondok pesantren berdasarkan penelitian kami, yaitu yang pertama adalah diperlukanlah pemecahan masalah terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Apa masalah pembelajaran bahasa Inggris dalam konteks ini adalah pondok pesantren memiliki motivasi yang kuat untuk menyelenggarakan pembelajaran bahasa asing yaitu bahasa Inggris komplementer dengan bahasa Arab dan bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Ya. Namun demikian untuk case bahasa Inggris ini pondok pesantren yang mengelola sekolah menengah Islam itu mengikuti peraturan pemerintah, mengikuti sistem di Kemendikbud ya dengan menyelenggarakan pendidikan bahasa Inggris berbasis saintifik. Permasalahannya adalah gurunya belum cukup mampu untuk menyelenggarakan pembelajaran bahasa Inggris berbasis saintifik. Walaupun mereka juga memiliki pengetahuan maupun pembinaan yang dilakukan, tetapi mereka perlu pengembangan profesional berkelanjutan. Dan masalahnya adalah supervisi dari pemerintah itu waktunya sangat terbatas ya, waktunya sangat terbatas. Selain itu juga akses untuk pelatihan dan MGMP dari sekolah-sekolah ini juga terbatas. Nah, oleh sebab itu diperlukanlah sistem supervisi yang dibangun di dalam sekolah itu sendiri beserta pengelola pondok pesantren. Nah, hal ini
belum ada sistem supervisi pembelajaran yang memadai untuk itu. Karena apa? Supervisi juga merupakan wahana untuk pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Ini adalah masalahnya. Lalu kemudian di pondok pesantren itu ada potensi yang sangat bagus. Ya. Potensinya adalah yang pertama, sudah saya sampaikan tadi bahwa bahasa Inggris itu diajarkan dan mengikuti sistem pemerintah dengan melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris berbasis saintifik. Masalahnya tidak semua gurunya itu betul-betul mampu ya untuk melakukan itu, sehingga perlu adanya pengembangan profesional berkelanjutan. Yang kedua adalah pondok pesantren memiliki kapasitas, potensi kapasitas yang bagus, yaitu dengan karakteristiknya yaitu selalu mengedepankan pemecahan masalah. Mengedepankan pemecahan masalah, tabayun, musyawarah, gotong royong, komunikasi kolegial, bahkan walaupun selalu kita itu sangat tawaduk kepada kiai, tapi kiai memberikan keleluasaan bagi para dewan asatidz dan guru itu untuk berkomunikasi secara kolegial, bahkan memberikan usul, ya kan gitu. Walaupun para guru dewan asatidz juga sering meminta fatwa. Nah, inilah potensi yang bagus yang bisa kita gunakan sebagai referensi untuk mengembangkan model supervisi. Baiklah, dari masalah dan potensi inilah maka lalu kami usulkan satu model supervisi klinis yang lebih banyak berfokus kepada pemecahan masalah dan komunikasi kolegial, dengan bertabayun antara supervisor dan guru, kolaboratif, ya, apalagi ini kolaboratif ya, kolaboratif yang selalu memberikan kesempatan kepada guru atau dewan asatidz untuk memberikan pendapatnya, persepsinya, dan memberikan solusi dalam pemecahan masalah, dan dilakukanlah pemecahan masalah bersama dengan supervisor dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris berbasis saintifik. Ya. Baiklah. Nah, bagaimana supervisi klinis kolaboratif pembelajaran bahasa Inggris berbasis saintifik tersebut? Yang pertama, kita menggunakan pendekatan supervisi klinis yang terdiri dari fase-fase supervisi, yaitu pre-observation atau pra-observasi, observation atau observasi di kelas, lalu post-observation atau pasca observasi di kelas. Dan kita juga menggunakan orientasi perilaku supervisi kolaboratif. Nah, ini kita adopsi dari referensi pengembangan supervision as developmental oleh Glickman, Gordon, and Ross Gordon. Orientasi perilaku supervisi kolaboratif itu memiliki ciri khas perilaku, klarifikasi, atau identifikasi masalah yang disampaikan oleh guru, lalu supervisor mendengarkan dengan seksama. Lalu mendengar, listening, lalu reflecting, memverifikasi apa yang disampaikan oleh guru, lalu presentation, presentasi, supervisor memberikan tanggapan dan presentasi terhadap guru. Clarification, melakukan kepastian terhadap pemahaman apa yang disampaikan supervisor oleh dan dalam konteks pemahaman guru, gitu. Diklarifikasi. Jadi bagaimana guru memahami apa yang disampaikan oleh supervisor dalam merespon persepsi dari guru tadi. Lalu berdua supervisor dan guru melakukan pemecahan masalah atau problem solving,
Lalu kita encouraging, ya, sebagai supervisor melakukan encouraging. Kalau guru merasa kurang nyaman atau tidak setuju, maka kita berikan kesempatan untuk menyampaikan, dan tentu kita akan melakukan negotiating. Ya. Jadi nanti kita berikan dukungan bagi guru, jangan sampai kita menyalahkan, ya kan. Lalu kemudian negotiating, kita menegosiasi tentang pemecahan masalah yang tepat dari persepsi supervisor atas dasar analitis langsung dari pernyataan guru dan apa yang dipikirkan oleh supervisor. Lalu kemudian standarisasi, yaitu melakukan kesepakatan bersama, ya kan, untuk tindak lanjut yang jelas, rencana tindak lanjut yang jelas. Reflecting, jadi reflecting maksudnya adalah kita merefleksi berdua, supervisor dan guru itu membuat rencana tindakan yang jelas, mensummarize, ya, merangkum dan menyetujui rencana tindakan, sehingga ini menjadi bagian daripada selain solusi juga pengembangan profesional guru secara berkelanjutan dalam posisinya, profesinya sebagai guru pada saat menjalankan tugas sebagai guru. Ini adalah referensi dalam mendesain dan mengembangkan model pembelajaran, model supervisi klinis kolaboratif pembelajaran bahasa Inggris berbasis scientific. Oke. Dan inilah kita gunakan di dalam mensupervisi atau memberikan bantuan profesional kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris berbasis scientific. Ya. Bagaimana langkah-langkah menjalankan supervisi klinis kolaboratif ini dalam pembelajaran bahasa Inggris berbasis scientific? Yang pertama, kita lakukan musyawarah untuk mengidentifikasi masalah, dan kita lakukan pemrograman ini bersama Romo Yai, ya, Pak Kiai, atau pengasuh pondok pesantren, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah, ya, sebagai representasi atau sebagai pembantu daripada kepala sekolah. Nah, dalam konteks ini di beberapa sekolah ada guru senior dan itu bisa dilibatkan, ya, guru senior untuk itu. Lalu kemudian kepala sekolah sebagai supervisor itu membuat program kerja semester dan tahunan pada awal tahun itu. Lalu kemudian juga termasuk membuat rencana supervisi pembelajaran. Nah, supervisi pembelajaran yang kami maksudkan adalah di dalam istilah, ya, di dalam istilah formal di pendidikan secara praktis itu disebutkan sebagai supervisi akademik. Ya. Namun kami di sini menggunakan istilah supervisi pembelajaran untuk apa namanya, ini juga merupakan pengembangan dari istilah supervisi pengajaran atau instructional supervision. Ya. Kalau istilah secara formalnya praktis di lingkungan pendidikan itu dikenal dengan supervisi akademik. Dan secara akademik memang kalau supervisi akademik itu nanti ada lagi istilah supervisi akademik untuk siswa atau atau mahasiswa misalnya gitu, ya. Oleh sebab itu di sini kami menggunakan istilah supervisi pembelajaran, which is the same as supervisi akademik dalam substansinya, dan juga the same as supervisi instructional supervision, atau dulu kita sebutkan dengan supervisi pengajaran.
Namun demikian di sini karena kita itu fokusnya adalah pengembangan profesional guru dalam konteks untuk pembelajaran, yaitu lebih kalau scientific learning itu kan pengajarannya itu kan lebih ke student center, dan oleh sebab itu kita ganti istilahnya menjadi pembelajaran. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, siapkan semua instrumen supervisi, yaitu instrumen supervisi perencanaan pembelajaran, instrumen supervisi klinis, instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran, instrumen supervisi evaluasi pembelajaran, dan instrumen supervisi tindak lanjut. Tindak lanjut evaluasi pembelajaran. Nah, instrumen-instrumen ini secara inklusif juga dapat digunakan untuk penilaian guru dalam konteks kalau di dalam supervisi akademik itu terdapat format untuk penilaian kinerja guru yang juga bisa kita gunakan di dalam supervisi untuk mengidentifikasi mengidentifikasi permasalahan yang dimiliki atau dihadapi guru sehingga kita bisa memberikan pembinaan profesional atau bantuan profesional secara tepat. Yang keempat adalah lakukan penjadwalan dan lakukan kesepakatan waktu supervisi dengan guru. Nah, ini harus kita lakukan secara kolaboratif, ya kan, secara kolegial kita bicarakan dengan guru dengan respect, kenyamanan, agar kita ini memang fokusnya adalah untuk memecahkan masalah dan mengembangkan profesionalitas guru. Yang kemudian selanjutnya adalah laksanakan pertemuan pre-observation atau pra-observasi. Di dalam pertemuan pra-observasi ini, gunakanlah orientasi perilaku supervisi kolaboratif. Jadi bukan direktif ya, ini kita lebih menyarankan kolaboratif, melibatkan guru di dalam pemecahan masalah. Lalu kemudian kita gunakan instrumen perencanaan pembelajaran, karena inilah pra-observation. Juga kita gunakan instrumen supervisi klinis untuk melihat permasalahan apa yang terjadi menurut persepsi guru, ya kan. Lalu kemudian kita beri kesempatan kepada guru untuk mengidentifikasi masalah itu. Jadi guru kita beri kesempatan untuk menyampaikan. Jadi inilah ciri khas daripada kolaboratif atau clarifying. Kita dengarkan secara sama dan usahakan kita memahami maksud guru, sehingga guru merasa dihargai juga gitu. Lalu kita lakukan verifikasi. Jadi persepsi guru tersebut kita verifikasi dengan bijaksana. Karena kita yang lebih banyak memiliki pengetahuan lebih luas, lebih tahu karena sebagai seorang kepala sekolah atau supervisor. Kalau kiranya secara teknis kepala sekolah itu bukan pada bidang studinya, sepertinya bahasa Inggris misalnya, maka kita bisa menggunakan guru senior untuk untuk memberikan pandangan tentang apa yang telah disampaikan oleh guru tadi ya. Lalu berikan pandangan Anda, jadi pandangan kita terhadap persepsi guru. Kita sebagai kepala sekolah atau sebagai supervisor. Ya. Supervisor di sekolah itu selalu kepala sekolah. Kalau wakil kepala sekolah diberikan mandat oleh kepala sekolah untuk membantu mensupervisi guru, itu artinya adalah mereka memberikan bantuan profesional kepada guru atas nama kepala sekolah. Jadi membantu kepala sekolah. Nah, dalam hal tertentu, karena kepala sekolah, wakil kepala sekolah tidak selalu pada posisi bidang studi yang sama, maka kita bisa menggunakan guru senior. Ya, kita
artinya memberikan delegasi kepada guru senior. Oke, baik. Lalu kemudian sebagai supervisor kita perlu mendapatkan pemahaman guru terhadap pandangan yang kita sampaikan atas masalah yang telah disampaikan oleh guru tadi. Inilah clarifying ya. Masalah itu ya masalah pembelajaran, masalah teknologi, ya, tergantung dari apa yang disampaikan oleh guru, yang dirasakan, yang ditemui oleh guru. Nah, setelah itu maka kita lakukan pemecahan masalah bersama guru. Nah, ini problem solving. Jadi kita lakukan pemecahan masalah bersama guru. Oke, baik, selanjutnya. Nah, apabila terjadi perbedaan pendapat, ya, apabila terjadi perbedaan pendapat antara guru dan kita dan Anda sebagai kepala sekolah ya, maka ya tentu kita harus menerima perbedaan pendapat itu. Namun demikian kita harus mendapatkan satu kesimpulan yang sama. Oleh sebab itu kita cari titik temunya. Nah, itulah yang kita sebut dengan encouraging dalam perilaku supervisi kolaboratif. Lalu kemudian temukanlah solusi yang bisa diterima. Kita menemukan solusi bersama antara kita sebagai kepala sekolah, sebagai supervisor dan guru. Antara Anda sebagai kepala sekolah, sebagai supervisor dan guru Anda. Nah, itu yang kita sebut dengan negotiating di dalam perilaku supervisi kolaboratif. Setelah itu, lakukan dan setujui rencana tindak lanjut secara mendetail. Nah, dalam konteks ini, karena ini adalah pra-observasi, ini tentu kita melakukan, sebelumnya kita melakukan apa yang saya ingin sampaikan, itu dirangkum dulu tadi ya. Kesepakatannya dirangkum dulu, lalu kemudian kita tentukan untuk apa? Tindak lanjutnya, tindak lanjut dalam hal apa? Supervisi. Nah, oleh sebab itu kita sepakati area yang akan diobservasi. Kita sudah dapat masalahnya, lalu kemudian guru akan mengajar lagi, gitu kan? Lalu kemudian kita akan mengobservasi, ya kan gitu. Lalu kita akan memberikan bantuan profesional. Nah, oleh sebab itu sepakati area yang disupervisi apa, dan disepakati waktu observasinya dalam pembelajaran. Nah, ini dalam tujuan untuk memecahkan masalah tadi, lalu kemudian untuk mengerti sebenarnya apa sih kekurangan dan kelebihan daripada pembelajaran di kelas, termasuk kemampuan guru misalnya. Nah, disitulah kita identifikasi nanti ketika kita masuk di observation, baru kita berikan tindak lanjut pembinaan guru. Gitu. Jadi pembinaan ini adalah merupakan pembinaan yang egaliter, yang kontributif dan konstruktif gitu. Oke, baik. Jadi tentu kita juga mesti memeriksa dokumen perencanaan pembelajaran guru. Nah, kita gunakan instrumen supervisi perencanaan pembelajaran dan supervisi klinis untuk checking antara apa yang disampaikan oleh guru tadi dan apa yang ada di dalam yang dikerjakan oleh guru berupa dokumen. Nah, itu tentu langkah-langkah tadi pemecahan masalah nanti itu kan terus akan dilakukan gitu. Jadi kita sebagai supervisor ya fleksibilitinya cukup tinggi melihat situasi bagaimana guru itu bisa nyaman untuk apa? Untuk berkembang bersama kita gitu. Lalu rekam permasalahan yang ditemukan dalam dokumen perencanaan guru untuk pembinaan. Ya kan gitu tadi ada yang disampaikan oleh guru, lalu kemudian kita lihat juga di dalam dokumennya kan gitu. Lalu kita sepakati kita mana yang akan area mana yang akan diobservasi, terus kemudian ini semuanya kita catat untuk pembinaan selanjutnya. Nah, nanti ketika kita sudah post observation, maka kita lakukan umpan balik kepada guru dalam rangka pembinaan. Nah, ini pada saat nanti fase umpan balik pada saat nanti ketika kita post conference atau post observation gitu ya. Jadi kalau supervisi klinis itu sekali lagi
langkahnya ada pre-conference atau pre-observation, observation, lalu post-conference atau post-observation. Kan gitu. Jadi pertemuan pra observasi, observasi, pertemuan pasca observasi. Demikian. Kita lanjutkan. Lalu kemudian laksanakan observasi pembelajaran di kelas. Ya, kita laksanakan. Ya. Bagaimana cara melaksanakannya? Yang pertama, sepakati waktu observasi dan fokus observasi dengan guru. Kesepakatannya dengan guru disepakati. Waktunya kapan, fokusnya apa. Lalu kemudian siapkan instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran. Kalau tadi kan perencanaan pembelajaran, kalau sekarang adalah pelaksanaan pembelajaran. Jadi ya kalau tadi RPP-nya dan program semester, program tahunan dilihat ya kan, kita cek ya. Kalau di sini lebih ke pelaksanaan pembelajarannya. Oke. Nah, pelaksanaan pembelajaran yang kita observasi adalah pelaksanaan pembelajaran berbasis saintifik. Itu pelaksanaan pembelajaran saintifik. Maksudnya adalah mulai dari pembukaan, terus kemudian mulai dilanjutkan dengan brainstorming, inquiry, kan gitu, terus eksplorasi sampai menemukan sebuah kesimpulan, presentasi, itu kita lihat semuanya. Baik, jadi instrumen supervisi klinis juga kita siapkan agar kita memahami apa saja yang mungkin perlu kita catat sebagai sebuah problem, tapi juga tidak boleh lupa mencatat juga hal-hal baiknya. Jadi kita lalu berikutnya adalah masuklah ke kelas dengan baik, ya sopan, baik. Walaupun kita ini supervisor lebih dari sisi posisi lebih tinggi daripada guru misalnya ya, tetap harus sopan, harus respect, harus baik. Lalu kita laksanakan supervisi dengan tanpa mengganggu pembelajaran. Anak-anak pun, siswa pun tidak terganggu. Gitu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk melakukan supervisi itu. Lalu kita amati proses pembelajaran bahasa Inggris berbasis saintifik, kita amati, kita rekam temuan-temuan yang baik dan yang kurang dengan menggunakan instrumen supervisi. Ya, itu nanti di dalam buku itu, di bukunya itu kami sertakan sampai pada instrumen supervisinya. Lalu kemudian analisis temuan-temuan tersebut untuk tindak lanjut bantuan profesional pada guru atau pembinaan guru, baik pembinaan langsung, ya, feedback langsung, pembinaan langsung, atau nanti dengan coaching ya, atau mentoring kita dampingi, atau dengan pelatihan, atau dengan workshop, atau dengan pembinaan bersama pada rapat Dewan Asatid dan Dewan Guru. Biasanya dilakukan setiap Sabtu ini di 2 sekolah yang kita amati dan teliti. Baik, lanjut. Nah, lalu jangan lupa kita sampaikan terima kasih kepada guru kalau sudah selesai dan siswa juga, gitu. Jadi kita kembangkan budaya namanya kolaboratif ya, kan gitu. Kalau klinis lebih kepada pemecahan masalah, kolaboratif itu ya konstruktif, ya respektif gitu kan. Jadi kita sampaikan rasa terima kasih kita kepada guru dan kepada siswa juga gitu, karena siswa sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk masuk kelasnya gitu. Ini orang asing masuk kelas gitu kan. Lalu kemudian kita sepakati jadwal pertemuan pasca observasi atau post conference atau post observation untuk melakukan umpan balik. Kita berikan umpan balik kepada guru. Lalu sekali lagi kita harus berikan apresiasi kepada guru atas kesediaannya untuk diobservasi. Jadi perilaku yang baik seperti ini perlu kita kembangkan.
Nah, setelah itu maka laksanakan supervisi evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut evaluasi pembelajaran. Jadi kalau ini boleh juga sih sebenarnya dilihat pada saat pre-observation ya. Tapi eh, dengan situasi observasi tadi kan tentu di situ kan ada proses assessment-nya ya, evaluasi dalam proses pembelajaran. Nah, gitu. Nah, boleh itu kita kerjakan di situ setelah sebelum kita lakukan feedback ya. Gitu. Kita ngomong-ngomong enak aja sama gurunya, kita lihat dokumen evaluasinya, lalu kemudian cocokkan dengan planningnya tadi waktu pre-observation ya. Lalu kita berikan guru memberikan penjelasan soal evaluasi itu dan tindak lanjutnya, kebiasaan juga, kebiasaan guru. Lalu kita rekamlah perencanaan dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran itu dan tindak lanjutnya dengan menggunakan instrumen supervisi evaluasi pembelajaran yang kita punya. Jadi kita bisa mengidentifikasi elemen-elemen mana yang Bapak Ibu guru belum melakukan, lalu kalau belum melakukan masalahnya apa, kan gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu masalahnya, ya kita bantu. Ojo diolok-olok, ojo diseneni, dibantu ya. Kita bantu ya. Kita bantu karena apa? Ya supervisi ini adalah bantuan profesional yang kita gunakan untuk guru. Lah itu bedanya dengan inspeksi. Di sini sangat berbeda sekali. Makanya inilah klinis dalam konteks pemecahan masalah, kolaboratif dalam konteks kita menghargai guru, guru menghargai kita, utamanya adalah untuk selalu meningkatkan ya, untuk meningkatkan profesionalitas guru begitu. Lalu kita laksanakan pertemuan pasca observasi pembelajaran di kelas. Dalam pertemuan pasca observasi pembelajaran di kelas, kita siapkan pertama temuan tadi waktu kita observasi, hasil analisis kita, rekomendasi perbaikannya kita siapkan. Nah, termasuk rencana tindakan pembinaan guru, apakah melalui workshop, atau kita nanti guru kita training, atau kita dampingi coach dan mentor. Nah, seperti itu. Atau nanti kita bina di dalam rapat ya secara berkelompok ya kan, seperti rapat kalau di pondok pesantren itu adalah rapat Dewan Asatid dan rapat pembinaan ya Dewan Asatid dan Dewan Guru kan gitu. Nah, itu lalu kemudian kita sepakati jadwal pertemuan pasca observasi untuk umpan balik kepada guru. Kita sepakati jadwalnya itu. Sebenarnya kesepakatan itu ya tadi setelah melakukan observasi tadi langsung aja disepakati kapan kita ketemu untuk umpan balik kan gitu. Lalu kemudian di dalam umpan balik itu sekali lagi karena ini adalah supervisi klinis kolaboratif ya maka kita gunakan orientasi perilaku supervisi kolaboratif secara khusus, wabil khusus itu adalah yang pertama karena ini adalah feedback maka berikan dulu kesempatan kepada guru untuk mengidentifikasi masalahnya saat melakukan pembelajaran tadi yang kita observasi. Tentu pada fokus observasinya, bukan di luar fokus observasinya. Fokus observasi yang sudah kita sepakati pada saat pre-observation tadi ya, gitu. Lalu kita tentu harus memahami persepsi guru dengan baik. Kita menjadi pendengar yang baik ya. Kita menjadi pendengar yang baik. Ya. Lalu kita verifikasi persepsi guru itu dan kita sampaikan pandangan kita gitu. Jadi maksudnya ini adalah verifikasi persepsi guru dan sampaikan pandangan Anda. Ini ada kalimat laksana, ada kata laksanakannya. Maksudnya adalah pandangan ya pandangan kita atas ya. Maksudnya ini ada yang tengah, ada yang kurang ini ya. Apa itu? Saya klarifikasi di sini saja. Mohon maaf ya. Ini adalah teksnya yang kurang. Yaitu dengan identifikasi yang sudah kita laksanakan tadi. Gitu. Ini kita sampaikan pandangan kita.
di di cross check gitu ya. Nah, tapi secara khusus juga berikutnya adalah perilaku yang kita perlu kerjakan itu adalah kita menyampaikan temuan kita tadi. Itu yang saya maksud dari identifikasi masalah yang sudah kita laksanakan pada saat observasi tadi gitu. Nah, temuannya kita sampaikan. Analisis observasi pembelajarannya kita sampaikan. Saran-saran kita sampaikan, termasuk saran tindak lanjut kepada guru gitu. Ini yang kita sebut dengan presenting. Nah, lalu kita memastikan bahwa guru memahami apa yang kita sampaikan. Harus bisa sampai guru, Bapak Ibu guru itu paham betul. Jangan sampai ada kesilapan. Nanti setelah pertemuan dan kita masih ada yang bergumam. Ya, itu kan tidak baik juga ya. Kan gitu. Jadi mesti kita pastikan bahwa guru itu memahami gitu. Lalu kemudian kita lakukan diskusi dan kesepakatan tindak lanjutnya. Walaupun kita sudah menyampaikan tadi ya, sudah memberikan rekomendasi, tentu kita masih juga harus mendapatkan acceptance dari guru. Oleh sebab itu, kita lakukan diskusi, kesepakatan tindak lanjut, perbaikan sebagai pemecahan masalahnya. Ya masalah guru tadi. Apakah itu tindak lanjutnya setuju bahwa kita cukup dengan pertemuan rutin, coach dan mentoring, atau dengan rapat Dewan Asatid, Dewan Guru, atau dengan workshop, atau dengan training. Nah, itu kita sepakati bersama. Tentu nanti di dalam pelaksanaannya kita juga harus bernegosiasi lagi dengan pimpinan pondok pesantren karena adanya pembiayaan misalnya kan gitu. Ini biasa saja lah di dalam kehidupan profesional guru pendidikan hal seperti ini biasa. Jangan sampai kita sudah sepakat begini kok nggak dilakukan ya. Kalau pas dilakukannya harus ada biaya yang harus dikeluarkan dan biaya itu belum ada ya dengan cara lain melakukannya kan gitu. Nah inilah di kalau di pondok pesantren saya kira tidak masalah karena ada tabayun tadi ada apa tuh ada karakteristik perilaku pondok pesantren dengan tabayun dengan pemecahan masalah bersama kan gitu. Itu saya kira bagus. Nah, yang berikutnya adalah terima perbedaan berpikir guru. Kalau ada guru masih dalam tanda kutip masih kurang bisa menerima gitu ya kita terima dulu, kita terima pendapat guru itu kita terima gitu. Tapi guru juga harus kita belajarkan untuk menjadi pribadi dewasa yang bisa menerima pendapat orang lain, gak ngengkelan kan gitu. Nah ini penting ya. Ya. Lalu kemudian namun demikian kita sebagai supervisor atau kepala sekolah perlu ya. Nah, di sini ada agak sedikit-sedikit ada direktif informatifnya, direktif informationnya. Jadi perlu mengarahkan untuk penyelesaian masalah. Karena ini kan sudah akan tindak lanjut ya. Tetapi sesungguhnya ini adalah merupakan perilaku kolaboratif, tapi ya tentu selalu ada ya irisan dengan perilaku yang lainnya. Nah ini kalau yang nomor 7 kan sedikit beririsan dengan perilaku direktif informasional ini ya. Oke, jadi itu encouraging ya kita tetap encourage guru untuk menyampaikan pendapatnya, apakah dia menerima atau tidak, tapi kita juga perlu melakukan persuasi, encourage, kita mendukung guru, kita juga persuasi, kita harus bisa mengerti langkah terbaiknya apa, gitu. Nah, maka upayakan kesepakatan rencana tindak lanjut itu sebagai pemecahan masalahnya. Jadi kita negosiasi. Ini loh yang sudah aku temukan, ini loh yang rekomendasi saya. Nah, tadi ada beberapa hal mungkin yang guru kurang setuju, usul begini, usul begitu. Nah, ya dinegosiasi. Jadi, oke, situasinya sekarang seperti ini, misalnya. Lalu kemudian alternatif pemecahan masalahnya dari apa yang saya rekomendasikan dan apa yang Anda usulkan tadi
yang mungkin ada beberapa poin yang tidak setuju tadi, itu ada alternatif seperti ini. Nah, itu dibuat apa namanya, interaktif. Jadi guru adalah pribadi profesional yang selalu bisa menerima juga perbedaan pendapat. Begitu juga kita kepala sekolah atau supervisor. Begitu. Lalu kemudian kita setujui rencana tindak lanjut tersebut secara mendetail. Nah, itulah kita standardizing. Oke, kalau begitu kita setuju, ini kita laksanakan kapan, bentuknya seperti ini. Nah, gitu. Lalu kemudian kalau kita akan melaksanakan training yang berbiaya, oke, kita setujui, kita akan usulkan kepada Pak Kiai atau kepada pengasuh pondok. Nah, seperti itu. Lalu kemudian dirangkum itu ya, kesepakatannya itu kita rangkum, kita pahami bersama, perlu kita ulangi lagi, ya, supaya kita nggak lupa dan supaya kita punya komitmen yang benar, lalu kemudian kita lakukan tindak lanjut. Inilah yang kita sebut dengan reflecting di dalam perilaku supervisi kolaboratif. Baik, itu tadi adalah tutorial untuk menjalankan model supervisi klinis kolaboratif pembelajaran bahasa Inggris berbasis saintifik untuk sekolah menengah pertama Islam di lingkungan pondok pesantren. Sebagai penutup, saya berterima kasih atas keikutsertaan dan perhatian pemirsa sekalian, dan supervisi klinis itu bermanfaat untuk memecahkan masalah dan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan, sedangkan orientasi perilaku supervisi kolaboratif itu berkesesuaian ya dengan karakteristik perilaku komunikasi pondok pesantren dan berguna untuk pemecahan masalah. Baik, saya menyampaikan terima kasih kepada Universitas Islam Bali Blitar, pada Komunitas Dikti, pada DRPM, ya, lalu kemudian juga bersama Ibu Hesti Puspitasari, kami mengucapkan terima kasih kepada sekolah Pondok Pesantren Bustalun Muta'alimin, yaitu pondok pesantren yang kami melakukan penelitian bersama ya sebagai Entrepreneurial Islamic Boarding School. Ini teksnya Bustanul Muta'alimin itu Entrepreneurial Islamic Boarding School. Lalu kemudian juga terima kasih kepada Sekolah Anharul Ulum, Pondok Pesantren Anharul Ulum di Katemungan, Kabupaten Blitar, sebagai Santripreneur Islamic Boarding School. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu kita akan selalu bersama-sama untuk mengembangkan kualitas pendidikan di pondok pesantren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi adalah paparan kami tentang tutorial supervisi klinis kolaboratif pembelajaran bahasa Inggris berbasis saintifik di sekolah menengah Islam di lingkungan pondok pesantren. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.